Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan komitmen Yesus pada Bapanya. Banyak orang ketika dipercaya menduduki jabatan, peran dan tugas tertentu, terjebak memanfaatkan hal-hal itu untuk mencari kehormatan diri. Mereka menggunakan posisi, pangkat dan kedudukan untuk hal-hal yang tidak benar, seperti mengumpulkan harta, bergaya hidup mewah, relasi seksualitas, kenikmatan, keangkuhan, dan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Orang jatuh dalam cara hidup yang salah dan berbahaya. Tidak banyak orang yang tetap rendah hati, tetap lurus hidupnya, jujur, sederhana dan melayani orang lain dengan sepenuh hati. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang dua hal yang sangat hakiki dari performa dan identitas Yesus. Pertama, ia tampil di depan umum, mengajar para pendengarnya sebagai sosok yang memiliki otoritas seperti Bapanya. Komitmennya pada kuasa dan kehendak Bapa inilah yang membuat dirinya tidak memiliki kepentingan, niat, dan kemauan yang lain. Ia dan Bapa adalah satu dalam hati, kuasa, kehendak, otoritas, dan cinta, sehingga keaslian, daya pikat dan energi dari kehadiran dan pengajarannya memiliki sinar, menghasilkan daya dobrak, tidak terlihat palsu, tidak menyimpang, tidak diarahkan oleh kepentingan-kepentingan yang duniawi dan salah, dan tidak membawa beban bagi dirinya sendiri. Ia mengajar dengan leluasa karena komitmennya pada hal-hal hakiki
yang berasal dari kehendak dan otoritas Sang Bapa sendiri. Penulis surat Ibrani dalam bacaan pertama hari ini menunjuk bahwa poin inilah yang membuat Dia dianugerahi kemuliaan, hormat dan kekuasaan dan lain-lain. Dengan mengandalkan kehendak, kuasa dan otoritas yang semata-mata berasal dari Bapa, Ia nampak berbeda sangat tajam dengan para nabi, guru dan pengajar-pengajar yang lain dalam sejarah Israel. Para ahli Taurat dan kaum Farisi yang dalam tampilan hidup dan pengajaran terjebak dalam kemunafikan antara apa yang diajarkan dan yang dihidupi. Terjadi kesenjangan yang sangat besar karena mereka tidak secara langsung dan setia meletakkan pengajaran mereka sungguh-sungguh pada kehendak Bapa. Yesus setia pada otoritas yang diberikan Bapanya, sehingga tidak terjebak untuk hal-hal di luar kehendak Bapa. Hal kedua yang berkaitan dengan poin pertama adalah bahwa pengakuan dan kemampuan untuk bisa mengenal dirinya sebagai yang sungguh-sungguh kudus dari Allah tidak hanya datang dari para pendengarnya. Dunia kegelapan pun memberi kesaksian tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Poinnya adalah bahwa kekuatan kuasa Allah dan komitmen pada kehendak Allah selalu menghasilkan daya dobrak, energi, penghalau yang membuat segala sesuatu yang berseberangan dengan Allah dan kekuasaannya tidak mampu bertahan. Bahkan lebih dari itu, ketidakberdayaan kuasa-kuasa kegelapan itu di hadapan kekuatan kuasa Allah membuat mereka takluk dan mau tidak mau membuka diri terhadap Allah dan mengakuinya. Peristiwa itu membuka mata para pendengarnya untuk mengakui dirinya sebagai putra Allah. Jadi, kedua bacaan hari ini tidak sekedar mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan mendapat kuasa dari Bapanya untuk mengajar dan melakukan pelbagai mujizat. Kekuatan kesetiaan pada otoritas, kuasa dan kehendak Bapa membuat pengajaran, hidup, penampilan, kehadiran dan kesaksian hidup itu memiliki daya dobrak yang sangat kuat. Ketika orang setia pada apa yang menjadi kehendak Bapa, maka tugas, pelayanan, kehadiran, pikiran dan perkataan, dan kesaksian hidup mereka memiliki energi yang menghalau hal-hal yang tidak benar. Ketika orang tidak memiliki komitmen pada apa yang dikehendaki oleh Allah, orang akan terjebak dan jatuh dalam pelbagai keinginan diri pada suatu ketika
akan berbalik menghancurkan diri dan hidupnya sendiri. Semoga demikian. Amin.